Oke, selamat pagi teman-teman. Kita sharing-sharing lagi ya seputar otomotif tetap. Kali ini kita bahas masalah mobil EV ya, mobil EV. Jadi mobil EV itu punya dua sistem baterai. Jadi baterai kecil sama baterai besar. Sering disebut sebagai LV, low voltage, dan yang besar HV, high voltage. Jadi apa masing-masing fungsi dari baterai tersebut? Jadi kalau LV itu low voltage, dia itu sebagai sumber energi atau sumber tenaga untuk memfungsikan dari sistem kontrol, aksesoris, lampu, dan lain-lain dari mobil tersebut. Kalau HV yang high voltage itu berhubungan langsung dengan daya kendaraan, jadi motor kendaraan. Jadi misalkan kalau baterai high voltage-nya low, ya berarti mobil itu seperti bensinnya atau bahan bakarnya itu udah tipis. Jadi harus diisi bahan bakar kembali, harus di-charge kembali kalau high voltage, karena menggerakkan motor kendaraan. Kalau low voltage seperti aki yang ada di mobil engine. Jadi dia berfungsi sebagai kontrol instrumen, lampu, klakson, dan lain-lain. Itu bedanya LV dan HV baterai di mobil EV. Nah, yang menjadi masalah di mobil EV ketika baterai kecil atau LV itu mengalami low voltage. Apa yang terjadi? Mobil akan mengalami error. Contoh, asumsinya kalau mobil engine, kalau akinya itu low, otomatis mobilnya itu nggak bisa starter kan, nggak bisa starter. Kalau di klakson juga klaksonnya nggak bunyi. Kalau kita nyalain sen juga sennya nggak nyala. Sama ini ketika mobil EV. Bukan berarti mobil EV itu punya baterai yang besar, baterainya itu masih persentasenya masih gede, yang HV-nya baterai besar. Tetapi kalau baterai kecilnya itu tekor atau low voltage, semua sistem kendaraan akan gagal berfungsi. Jadi ini penting bagi pengguna kendaraan EV. LV baterai kecil itu wajib dan harus kita monitor, kita pelihara agar voltage-nya itu nggak drop atau nggak tekor. Nah, apa akibatnya kalau baterai LV low voltage ini ngedrop di kendaraan EV kita? Satu, kendaraan EV kita itu akan gagal berfungsi, error notifikasi di mana-mana. Kita nggak bisa pindah gear dari P ke D ke R, itu nggak bisa apa-apa. Jadi jangan khawatir kalau hal itu terjadi. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama, pastikan kalau lagi statis, kita parkir, kita ngidupin AC, ngidupin lampu, ngidupin aksesoris-aksesoris yang lain. Pastikan kendaraan dalam posisi ready. Maksudnya ready itu baterai besar itu nyala, ready. Nah, ketika baterai besar nyala, ready, baterai besar akan tetap menyalurkan sebagian energinya kepada baterai kecil. Jadi baterai kecil akan selalu di-charge dalam kondisi kendaraan ready. Nah, bagaimana kita bisa memastikan kendaraan itu ready di mobil EV? Kalau kita pegang kunci mobil, masuk ke mobil, jangan lupa. Habis itu kita pencet pedal rem. Otomatis
kendaraan EV Anda akan berubah menjadi statusnya ready. Nah, pada kendaraan EV ini status ready seperti halnya kendaraan bahan bakar, kita cranking engine-nya nyala. Nah, itu kendaraan EV itu sama aja kendaraan bahan bakar yang engine-nya nyala. Jadi kendaraan EV itu ready statusnya gitu. Yang kedua, untuk mengantisipasi baterai drop pada baterai LV atau baterai kecil, kita selalu sedia yang namanya power bank jumper. Nah, nanti saya kasih contohnya. Banyak dijual power bank yang khusus untuk jumper baterai kecil, baterai LV. Ketika kita lupa, kita nyalain AC pada saat parkir, kita fungsiin lampu baca, kita nyalain radio tape, tapi lupa bahwa kendaraan itu nggak dalam posisi ready, dia mengkonsumsi energi pada baterai kecil sehingga baterai kecilnya drop. Nah, ketika drop, mobil nggak bisa berfungsi dengan baik. Ya mau nggak mau kita jumper baterai LV, baterai kecil. Kita jumper pakai apa? Pakai power bank jumper. Fungsinya untuk mengecharge baterai kecil ketika mobil udah gagal untuk kita nyalakan gitu. Nah, yang terpenting adalah kita selalu waspada ya, bahwa kita kalau parkir nyalain AC, nyalain radio audio, nyalain lampu, itu sebaiknya kendaraan dalam posisi ready. Jadi jangan sampai kita nggak sadar, kita diem, ternyata semua yang kita nyalain itu memakai baterai kecil, baterai LV. Nah, itu akan beresiko untuk membuat baterai LV tekor, baterai kecilnya tekor, dan mobil jadi gagal untuk berfungsi sempurna. Terima kasih. Selamat pagi.